Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Padmacahyani dengan nomor absen angkatan 64 dari kelompok 3. Di sini saya akan presentasikan esai yang telah saya buat yang berjudul Integrasi Psikologi dan Dukungan Sosial dalam Pencegahan dan Penanganan Demam Berdarah Dengue pada Masyarakat dan Wisatawan Studi Pendekatan dengan Tenang. Selamat menonton! Hal-hal yang melatar belakangi dari esai saya, diantaranya yaitu mobilitas perjalanan domestik dan internasional saat ini meningkatkan risiko penularan penyakit menular. Salah satunya yaitu demam berdarah dengue atau disingkat dengan DBD. Peningkatan angka demam berdarah dengue atau DBD terjadi terus-menerus, dan peningkatan penyebaran DBD secara global dalam rentang waktu 50 tahun terakhir ini cukup mengkhawatirkan. Menurut laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada akhir bulan April tahun 2024, tercatat sekitar 88.593 kasus demam berdarah dengue, dengan angka prevalensinya sekitar 621 kasus. Nah, apa itu DBD? Demam berdarah dengue atau kerap disingkat dengan DBD merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue. Virus ini ditularkan kepada manusia melalui vektor nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, pada gambar yang terdapat pada layar itu merupakan contoh dari gambar Aedes aegypti yang memiliki ciri identik, yaitu memiliki motif belang hitam putih pada sekujur tubuhnya. Nah, umumnya tersebar di wilayah tropis dan subtropis. Nah, di Indonesia sendiri itu juga termasuk ke dalam wilayah ini, mengingat iklim yang ada di Indonesia terdapat musim kemarau dan juga musim hujan. Nah, perubahan iklim ini itu dapat meningkatkan potensi dari nyamuk untuk berkembang biak. Adapun faktor-faktor sanitasi lingkungan yang menjadi perhatian penting. Nah, apabila sanitasi lingkungan buruk, itu dapat menjadi faktor bagi nyamuk untuk berkembang biak di sekitar lingkungan kita. Yang pertama yaitu pembuangan sampah. Nah, sampah yang menumpuk pada lingkungan sekitar itu akan menjadi sarang bagi nyamuk untuk berkembang biak. Nah, selain itu perlu juga diperhatikan tempat air yang ada di rumah kita, karena air merupakan tempat bagi nyamuk untuk berkembang biak dan bertelur. Apabila terdapat jentik pada air yang tergenang, pada saluran air maupun pada tempat penampungan air, itu membuktikan bahwa terdapat potensi bagi nyamuk untuk berkembang di sekitar lingkungan kita. Gejala-gejala DBD meliputi demam, demam tinggi yang berlangsung sekitar 2 hingga 7 hari. Kemudian terjadi perdarahan, nyeri otot dan tulang, dan ruam juga menjadi salah satu ciri identik yang dimana ruam ini akan terdapat pada seluruh tubuh kita. Adapun pencegahan dan pemberantasan DBD yang terdiri dari beberapa cara pencegahan dan pemberantasan, diantaranya yaitu PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. Nah, PSN ini merupakan salah satu langkah yang mudah untuk memberantasi nyamuk karena dimulai dari sarangnya. Kemudian ada 4M+, yang terdiri dari menutup, mengubur, mendaur, dan juga menguras saluran ataupun tempat penyimpanan air. Dan plus ini merupakan salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk memberantasi dan juga mencegah DBD, yang diantaranya yaitu menabur benih ikan pemakan jentik, kemudian memasang kelambu, dan memakai lotion anti nyamuk. Selanjutnya yaitu larvasidasi, merupakan langkah untuk membasmi jentik-jentik yang merupakan bibit dari nyamuk. Kemudian bisa dilakukan fogging, yaitu pengasapan menggunakan insektisida yang bertujuan untuk membunuh nyamuk-nyamuk dewasa. Adapun pendekatan psikologis dan sosial yang dapat dilakukan untuk mendukung pemulihan pasien dan sebagai pendekatan untuk menyampaikan edukasi. Nah, edukasi ini tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga dilakukan kepada wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia itu sendiri. Nah, penerapan tenang merupakan salah satu cara untuk mendukung pemulihan pasien. Tenang merupakan singkatan dari temani, empati, nasihat, ajari, nyatakan, dan gali harapan. Nah, dengan tenang ini diharapkan dapat
mendukung pemulihan dari pasien, sehingga dapat menjadi lebih cepat proses pemulihan dari pasien. Nah, kesimpulan dari presentasi saya yaitu sebagai penyakit menular yang masih menjadi ancaman serius di Indonesia, demam berdarah denggi atau DBD ini menjadi hal yang cukup penting untuk diperhatikan. Nah, dengan melakukan prinsip pendekatan seperti tenang, yang terdiri dari temani, empati, nasihat, ajari, nyatakan, dan gali harapan, diharapkan dapat meningkatkan eh, psikologi dan juga dukungan sosial dari masyarakat dan juga wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia sendiri. Nah, di sini tidak hanya membahas terkait pencegahan dan pemberantasan nyamuk bagi masyarakat sekitar, tapi juga kepada wisatawan. Karena jika kita mulai dari masyarakat terlebih dahulu, nantinya diharapkan dapat menekan angka kasus demam berdarah yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Sehingga nanti ketika wisatawan yang berkunjung ke Indonesia tidak perlu khawatir dan resah untuk berlibur di sini karena angka kasus dari demam berdarah sudah mengalami penurunan. Dengan demikian, integrasi aspek psikologi dan dukungan sosial menjadi elemen penting dalam strategi preventif penyakit menular, khususnya dalam konteks mobilitas masyarakat modern. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Saya menggunakan beberapa jurnal yang terlampir. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.